Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? I hope you all guys in a good condition. Okay, today we will study about expression of giving advice. Jadi bagaimana cara kita memberikan sebuah nasihat atau saran dalam bahasa Inggris. Nah, there are 5 ways to express giving advice in English. Jadi ada 5 cara bagaimana kita mengekspresikan memberi nasihat dalam bahasa Inggris. Yang pertama adalah use should and ought to. Jadi kita menggunakan should and ought to. Dan yang kedua, membuat nasihat itu seolah-olah seperti sebuah pertanyaan, a question. Dan yang ketiga adalah menempatkan diri kita seolah-olah kita adalah orang yang sedang diberi nasihat. Place yourself. Kemudian yang keempat adalah make a suggestion. Jadi kita membuat sebuah saran. Sedangkan yang kelima adalah menyampaikan nasihat kita secara jelas. Oke, sekarang yang pertama, should and ought to. Jadi should and ought to itu artinya sama, seharusnya. Nah, penggunaannya adalah subject plus should or ought to plus verb 1. Jadi kata kerja bentuk pertama. Setelah should and ought to itu selalu kata kerja bentuk pertama. For example, you should do more exercise. Kamu seharusnya melakukan exercise lebih. You should do your homework. Kamu seharusnya mengerjakan PR-mu. You should help your mom. Kamu seharusnya membantu ibumu. Kemudian example number 2 yang menggunakan ought to itu juga selalu diikuti verb 1. For example, you ought to do more exercise. You ought to do your homework. You ought to help your mom. Sama ya ini. Artinya sama. Seharusnya. Oke, paham? Next, number 2. Jadi kita membuat advice itu seolah-olah seperti sebuah pertanyaan. Nah, di sini kita menggunakan why don't, how about. Why artinya mengapa, how artinya bagaimana. Oke, jika kita menggunakan why don't, maka di depannya adalah subject dan verb 1. For example, why don't you do more exercise? Mengapa kamu tidak melakukan exercise lebih? Atau why don't you do your homework? Mengapa kamu tidak mengerjakan PR-mu? Why don't you help your mom? Mengapa kamu tidak membantu ibumu? Jadi seolah-olah terdengar, loh kamu kenapa kok nggak bantuin ibumu? Jadi mereka langsung sadar, akhirnya membantu ibunya, seperti itu. Kemudian yang how about. Kalau kita menggunakan how about, itu kita tambahkan verb in di depannya. For example, how about doing more exercise? How about doing your homework? How about helping your mom? Bagaimana dengan membantu ibumu? Nah, ini artinya sama dengan why don't you help your mom? How about helping your mom? Seperti itu. Lanjut yang ketiga. Nah, jadi kita menempatkan diri kita seolah-olah kita adalah orang yang diberi nasihat. Nah, di sini kita menggunakan if I were you, jika aku jadi kamu. Example, if I were you, I would do more exercise. Jika aku menjadi kamu, aku akan melakukan exercise lebih. If I were you, I would do my homework. Jika aku jadi kamu, aku akan mengerjakan PR-ku nih.
If I were you, I would help my mom. Jika aku jadi kamu, aku akan bantu ibuku nih, kayak gini. Nah, kalau kita meletakkan if I were you di depan, maka kita tambahkan koma, baru kita bilang I would do more exercise. Kalau kita memakai if I were you di belakang, kita tidak membutuhkan koma di sini. Jadi langsung I would do more exercise. I would do more exercise if I were you. Oke, paham? Next. Yang keempat adalah a suggestion. Jadi kita memberikan sebuah saran menggunakan kata suggest atau recommend. Oke, suggest and recommend itu artinya menyarankan. For example, I would suggest doing more exercise. I would recommend doing more exercise. Jadi ini sama ya artinya. Aku akan menyarankan kamu untuk melakukan. Aku akan menyarankan kamu untuk melakukan seperti itu. Jadi rumusnya adalah subject plus would, lalu kita tambahkan suggest or recommend. Kemudian di depan suggest and recommend, verbnya adalah verb ing. I would recommend helping your mom. Aku menyarankanmu untuk membantu ibumu. Oke, sampai sini paham ya? Lanjut. Clear the advice. Perjelas nasihatmu. Kita menggunakan kata had better. Jadi had better ini artinya lebih baik. Jadi kayak karena ada kata had di sini, jadi nadanya tuh lebih menekankan gitu. Example, you had better do more exercise. You had better, berarti kamu tuh harus benar-benar kamu lebih baik tuh ngelakuin exercise itu, kayak gitu. You had better do your homework. You had better help your mom. Itu kayak sebuah emas, jadi suatu keharusan kayak gitu. Oke, paham ya? Jadi ini nanti kalau tidak paham bisa langsung video call di Hangout. Nah, sekarang tugasnya adalah buat sebuah jurnal atau poster ukuran A4 berisi nasihat atau saran yang harus kalian lakukan di bulan Ramadan untuk kalian sendiri. Jadi ini in English ya, pakai bahasa Inggris. Nah, dihias sekreatif mungkin, tempelkan pada dinding kamar kalian atau tempat yang mudah terjangkau mata. Kemudian nanti kalau udah jadi, kalian foto, kemudian dikirimkan ke WhatsApp ibu, dan minimal advice-nya itu adalah 10. Jadi kalian bikin list gitu minimal 10. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya Ramadan advices I should do them when Ramadan is coming. Nah, nanti di sini ada kolom advices, di sini ada kolom checklist. Jadi kalau kalian sudah melakukan saran-saran kalian itu sendiri, kalian checklist. For example, I ought to start finishing my Holy Quran. Kalau kalian sudah menerapkan one day one juice misalkan, berarti di sini kalian checklist, set gitu. Terus, I better had to sholat wajib on time. Jadi kalau kalian, jadi I better had, berarti itu kan suatu keharusan. Kalian harus melakukan sholat wajib on time. Nah, kalau kalian benar-benar on time, di checklist di sini, set gitu. Nah, nanti poster kalian ini nanti difoto lalu dikirimkan ke ibu via WhatsApp. Okay? I will waiting for your poster. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fighting.